Selamat sore teman-teman. Baik dengan saya. Nah, perkenalkan nama saya John Paul Rian. Saya tentunya karena persyaratan utama menjadi penanggung jawab suatu toko obat tentunya harus paling tidak dia memiliki pendidikan setara D3 Farmasi ataupun S1. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai perincian bagaimana kita mendirikan toko obat sebagai pemula, berapa biayanya, berapa anggarannya, berapa budget untuk renovasi bangunannya, bahkan pendirian bangunannya. Pertama-tama perlu saya sampaikan, salah satu syarat mendirikan toko obat tentunya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu adalah izinnya. Itu penting teman-teman bagi yang calon pengusaha muda untuk mendirikan suatu usaha. Paling tidak kita harus utamakan adalah pengurusan izinnya. Mohon maaf teman-teman karena kita berada di pinggir jalan. Nah ini tata letak atau tempat di mana toko obat Werhang itu berada teman-teman. Nah, jadi ini sebelum saya membahas tentang apa saja yang ada di dalam toko obat yang harus kita jual, tentunya saya harus memperkenalkan terlebih dahulu ke teman-teman sebagai pemula untuk mendirikan toko obat. Tentunya adalah izin-izin yang harus kita urus terlebih dahulu. Contoh kecil ini ya. Ini nama toko obat yang saya dirikan adalah toko obat Berijing Werhang. Nah, di sini jelas ada nomor izin, nomor SIP/TTK, tahunnya juga jelas. Ini perincian izin yang harus kita dirikan. Ini surat izin praktek tenaga teknis kefarmasiannya. Ini surat izin toko obatnya. Ini penting teman-teman. Ini izin usaha. Ini nomor induk, izin induk berusaha. Oke. Jadi selanjutnya teman-teman perlu kita pelajari bersama bahwa dalam mendirikan suatu toko obat itu memang tidak terlalu rumit kalau bagi saya. Selagi kita mau berusaha, punya tekad, punya niat, saya yakin bahwa apa yang akan kita lakukan itu pasti dipermudahkan. Karena apa yang kita mulai ini berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang kesehatan, bahkan peraturan dari Dinas Kesehatan itu sendiri teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada kata atau bahasa dalam penjelasan saya nantinya itu saya mohon maaf. Oke teman-teman, kita lanjut ke video mengenai apa saja yang saya sediakan di dalam toko obat saya teman-teman. Pertama adalah timbangan berdiri teman-teman. Ini timbangan berdiri teman-teman ya. Walaupun sederhana, paling tidak itu merupakan hal prioritas teman-teman. Karena memang inilah merupakan daya tarik. Kalau bagi saya ini adalah daya tarik untuk kita yang berusaha di pedesaan. Karena dengan adanya ini tentu para pelanggan kita atau pasien kita yang punya niat untuk berbelanja di tempat kita pasti merasa senang karena kita telah memfasilitasi mereka dengan sebuah alat timbangan seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke beberapa item yang saya adakan di toko obat saya teman-teman. Nah, di sini terlihat jelas obat-obat bebas yang memang merupakan aturan kita di toko obat yang harus kita sediakan teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini ada Flucadex, ada Dimacolin, ada obat-obat Hemaviton golongan vitamin, ada lagi vitamin anak-anak teman-teman, madu TJ, antangin. Nah, tentunya
Intinya adalah obat-obat bebas yang sudah diatur dalam undang-undang kesehatan seperti yang diarahkan oleh orang-orang dinas pada saat mereka melakukan survei. Intinya adalah teman-teman, nanti pada video akhir saya akan saya lampirkan bagaimana survei yang dilakukan oleh petugas-petugas di Dinkes dalam mengeluarkan izin untuk pendirian toko obat ini. Jadi ini teman-teman, etalase yang saya sediakan di toko obat Lerhang adalah 3 etalase teman-teman. Etalase di sini 1, ini kedua, ketiganya ada di belakang teman-teman. Untuk golongan sirupnya dan beberapa tablet saya sediakan di belakang untuk mudah dijangkau, seperti obat-obat bebas seperti Bodrex, Migra, Bisagrip. Nah, itu kan obat-obat yang lancar teman-teman. Jadi sengaja saya taruh di belakang supaya sangat mudah untuk pelayanannya saat pasien membutuhkan obat tersebut. Untuk di dinding kiri teman-teman, saya sediakan juga susu, bedak-bedak sama pampers juga teman-teman. Ada Adam Sari. Tapi saran saya bagi teman-teman, bolehlah kalau teman-teman ada niat untuk mendirikan suatu toko obat, bisa menyediakan lebih banyak barang lagi teman-teman. Lebih banyak dari apa yang sudah saya isi di toko obat saya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat di bagian dalam ya teman-teman ya. Nah, inilah tampilan toko obat saya dari pojok kiri teman-teman. Teman-teman bisa melihat bentuk tata letak toko obat Lerhang teman-teman. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana teknisnya pendirian toko obat ini, teman-teman bisa komentar saja atau bertanya langsung di komentar. Untuk mengenai proses perizinan tadi teman-teman, tidak terlalu mudah sih bagi saya. Maksud saya, apa yang harus kita lakukan itu ternyata awalnya itu saya sendiri berpikir bahwa ternyata sangat susah untuk kita memperoleh izin toko obat. Tetapi ternyata pada intinya setelah saya mengikuti semua prosedur, saya harus pertama adalah ke kantor dinas perizinan. Saya harus menanyakan dulu kira-kira persyaratan utama untuk mendirikan nomor INB-nya atau nomor izin berusaha. Nanti teman-teman kalau berniat mendirikan sebuah toko obat, teman-teman tentunya harus melalui dinas perizinan terlebih dahulu. Nanti di sana mereka mengarahkan teman-teman. Kira-kira apa saja yang harus kita siapkan, persyaratan apa saja yang harus kita lengkapi untuk memperoleh nomor izin membangun terlebih dahulu. Nanti selanjutnya mereka mengarahkan kita ke dinas kesehatan. Nanti kalau teman-teman sudah sampai di dinas kesehatan, ada bagian tersendiri untuk mempunyai tugas untuk melayani kalau ada masyarakat yang melakukan atau mau mengurus izin-izin pendirian apotek ataupun obat. Oke teman-teman, saya tidak membahas terlalu jauh persoalan perizinan. Saya akan memperlihatkan apa saja yang saya sediakan dalam toko obat saya, toko obat perizinan. Nah di sini ada salap-salap teman-teman. Teman-teman pasti sementara melakukan pendidikan D3 atau S1 farmasi sebagai referensi untuk teman-teman bahwa hal apa saja yang harus kita sediakan kalau kita pada akhirnya mimpi untuk mendirikan toko obat nantinya. Ada lagi tidak perlu saya sebutkan satu persatu, teman-teman bisa melihat sendiri apa saja yang saya sediakan dan ini menjadi referensi untuk teman-teman semua. Keduanya ini teman-teman bisa melihat ada hotin krim semuanya, ada perlengkapan baby, ada tisu basah, bedak-bedak yang sasetan dalam bentuk kantongan teman-teman.
kering juga paling tidak harus kita sediakan teman-teman. Oke. Nah, di sini ada sedikit aksesoris sih, galang gading atau galang dari garing teman-teman. Ini teman-teman. Kita lanjut ke sebelah teman-teman. Di sini ada obat-obat CTM teman-teman, ginseng, monadin, ada Fukadex teman-teman, ada Ledekon, ada Anaton, ada Kalortusin teman-teman bisa melihatnya, cuma 7 botol. Oke, ini kita ke rak-rak sirup teman-teman ya. Tapi sebelum kita ke rak sirup, kita ke rak paling atas dulu teman-teman. Di sini saya ada sedia rotol untuk pencuci mata, ada betadine kardinal teman-teman, ada Cornex, Extra, Negra, Jubiling, Insan. Obat-obat ini teman-teman sangat dibutuhkan di masyarakat itu teman-teman. Jadi saya pastikan kalau teman-teman mempunyai niat atau mimpi untuk mendirikan toko obat, inilah utama yang harus disediakan. Selanjutnya kita ke obat-obat sirup. Oke teman-teman, saya oke teman-teman, kita lanjut. Mohon maaf ada jeda sedikit karena jauh juga. Oke, selanjutnya saya memperkenalkan obat-obat yang saya sediakan di toko obat teman-teman. Ada OBH Kombi, ada Alpara, ada Anaton, ada Novatusin, Fagrip, Laserin, Pacepin, Limacolin, ada Alkol. Tentunya ini adalah obat-obat yang sangat dikenal oleh masyarakat, tentunya masyarakat desa, karena mereka berpikir bahwa ketimbang kita harus ke dokter, tentunya biaya untuk pengobatan ke dokter itu adalah sangat mahal. Jadi alternatif utama adalah mereka mengunjungi apotik atau toko obat terdekat yang bisa dijangkau dengan kondisi atau keadaan yang dibutuhkan saat itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke obat-obat lambung teman-teman. Saya sedia antasida, ada Promak, Alumi, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, golongan vitaminnya juga ada. Intinya bahwa teman-teman, kalau kita mau melakukan suatu usaha teman-teman, jangan dulu berpikir bahwa sekali belanja itu harus dalam jumlah besar teman-teman. Pastikan pertama adalah ketersediaan barang kita di toko obat itu paling tidak sudah mewakili beberapa obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam artian bahwa cukup 3 atau 4 botol harus kita sediakan. Paling tidak atau intinya adalah kelengkapan obat yang ada di toko obat. Pastinya itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa wah, saya harus mendirikan toko obat paling tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, tentu itu tidak teman-teman. Di situ harus kita pahami terlebih dahulu. Kita harus mempertimbangkan keadaan dan kondisi kita bahwa kita mempunyai modal yang sangat minim. Jadi intinya pada dasarnya adalah kita menyediakan obat dalam jumlah kecil, tapi paling tidak kita mewakili atau menyediakan obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat walaupun dalam jumlah kecil. Contoh Alumi tadi teman-teman ya. Banyak orang berpikir bahwa kita harus sedia dalam bentuk lusinan yang sangat besar, tetapi bagi saya itu tidak perlu. Cukup 4 atau setengah lusin, bahkan 1 lusin cukup kalau teman-teman punya modal yang sangat besar untuk mendirikan toko obat ya. Supaya anggaran yang lain kita bisa alihkan ke barang-barang yang lain yang mungkin belum ada dalam daftar belanja kita, seperti itu teman-teman. Jadi pada dasarnya bahwa mulailah buat pengadaan barang untuk suatu toko obat itu paling tidak mewakili. Cukup kalau untuk dalam jumlah boxan itu cukup 1 box parasetnya, karena paraset itu mungkin kebutuhannya sangat besar. Jadi ya paling tidak saya sarankan sih jumlahkan, sediakan dalam jumlah sekitaran 6 atau bahkan 12 box atau 10 box begitu. Tapi untuk golongan sirup teman-teman pastikan sediakan cukup 4, paling sedikit 4 lah, supaya uang yang ada atau modal yang kita siapkan itu bisa mencakupi atau kita bisa belanja untuk jenis obat yang lain, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk saya lanjutkan perkenalannya ya.
Di sini ada Rivano untuk BHP-nya teman-teman. Ada Rivano alkohol, saya ada sedia plaster, ada kapas. Jadi untuk golongan ini adalah BHP-nya, bahan habis pakainya teman-teman. Di sini saya ada sediakan juga alat untuk mengukur gula darah, isi tas, teman-teman. Gitu, teman-teman. Jadi untuk keuntungannya teman-teman saya tidak bisa menyampaikan secara langsung karena mungkin pendapatan seseorang atau rezeki seseorang itu kita tidak bisa tentukan teman-teman. Mungkin lebih tepatnya adalah rezeki seseorang itu berdasarkan kerja keras atau niat untuk mengelola atau menjaga tempat usahanya itu sendiri. Mungkin itu dari saya teman-teman. Bagi teman-teman pemula yang ingin mendirikan toko obat ataupun apotik, saya rasa secara teknisnya sama, tapi intinya adalah izinnya itu menjadi prioritas, karena itu adalah pegangan kita. Karena kita berurusan dengan obat-obatan, berarti kita berurusan dengan pemerintah. Demikian dari saya teman-teman, salam dari Maumere, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dadah teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan share kalau memang video ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam dari saya, salam sehat, hidup farmasi tentunya. Jadilah orang muda yang mau berusaha supaya kita tidak ketergantungan terhadap tempat-tempat kerja yang mempekerjakan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat. Terima kasih.